Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Madinah Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang hubungan saum dengan sosial, hubungan saum dengan lingkungan, dan hubungan saum dengan sisi kemanusiaan. Seringkali kita berbicara saum berhenti pada aspek kebahasaan saja. Misalkan saum diartikan sebagai al-imsak, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berhubungan suami istri pada siang harinya, dan berhenti pada syariat diselenggarakannya saum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal dimensi saum punya relasi makna dengan kehidupan yang lain. Misalkan kalau kita lihat dari kehidupan sosial, misalkan bagaimana saum ini punya hubungan dengan kehidupan sosial, atau kita membaca saum dari perspektif sosiologis. Misal kita lihat dari tradisi saum, syariatnya menahan makan dan minum. Misalkan makan dan minum kita pahami sebagai sebuah kebutuhan dasar manusia, dan manusia mesti bertahan hidup dengan dua aktivitas itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, makan dan minum ini berhubungan juga dengan kepedulian sosial. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang punya masalah dengan makanan dan minuman, yang kesehariannya kadang tidak bertemu dengan makanan, kadang tidak bertemu dengan minuman. Persoalannya bukan karena saum, tetapi karena mungkin dia tidak punya bahan untuk dimakan, tidak punya air untuk diminum. Ya. Jadi ini menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh kita, bahwa seharusnya saum itu dari wilayah sosial dia bisa menahan kita untuk tidak serakah, menahan kita untuk tidak tabdzir terhadap makanan. Kenapa? Karena ada orang lain yang sulit mendapatkan makanan dan minuman itu. Dan disinilah kemudian saum mendidik kita untuk membuka kepedulian sosial, empati kita, kepekaan sosial kita, agar kita lebih bisa dan terbiasa memperhatikan kehidupan orang lain. Itu diantara makna saum dari perspektif sosiologis. Lalu kemudian kita lihat simbol-simbol saum. Jadi saum punya makna simbolik tersendiri. Bahkan dalam ayat-ayatnya sendiri Allah memberikan simbol-simbol yang bisa kita pahami bahwa itu menandakan bagaimana Islam punya perhatian yang besar terhadap kehidupan sosial, termasuk nanti dari tradisi-tradisi Ramadan itu sendiri, ya. Kemudian nanti pasca Ramadannya seperti apa di Idul Fitri misalkan, nanti itu kita bahas. Di antaranya misalkan simbol-simbol dalam ayatnya itu, yang diseru untuk melakukan saum adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Terma amanu itu punya hubungan, punya relasi makna dengan persoalan sosial. Dalam hadis misalkan, karakter seorang mukmin itu kan dicirikan sebagai orang yang kal jasadil wahid, ya, kamisli jasadil wahid. Jadi seperti satu jasad gitu.
Kalau satu anggota badan ada yang sakit, yang lainnya merasakan sakit, ya. Jadi saling berkaitan. Termasuk hadis yang lain misalkan yang menceritakan tentang kondisi orang yang beriman itu bagi orang yang beriman lain ini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Jadi sebagian orang yang beriman kepada sebagian yang lain itu bagaikan bangunan. Nah, ini kan wilayah-wilayah sosial itu. Bahkan banyak lagi sebetulnya hadis-hadis yang mendukung karakter orang beriman itu harus memperhatikan kehidupan sosial. Nah, sementara yang diseru dalam ibadah saum untuk melaksanakan saum itu diantaranya adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman harus bisa mensaumkan, memberhentikan, menahan keegoisannya, sikap individualistisnya, sifat keakuannya, dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk kehidupan yang lainnya. Itu diantaranya saum dalam ranah sosial. Kemudian simbol yang lain, dalam ayatnya saja kita bisa lihat bagaimana orang yang tidak bisa melaksanakan saum dalam kondisi masyaqqah, ya, al-mutiqu, ya, al-mutiq, orang yang tidak bisa melaksanakan saum karena masyaqqah, karena kepayahan, karena susah, disebabkan satu dan lain hal, yang kemudian dia tidak bisa melaksanakan ibadah saum itu. Apa kata Allah? Fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar dengan fidyah, memberikan makanan kepada orang lain untuk mengganti atau mengkodo ibadah saum itu, ya. Jadi diganti dengan fidyah, ya. Ganti saumnya itu dengan memberi makanan. Itu simbol, ya, perhatian Islam terhadap orang-orang atau terhadap kehidupan sosial. Nah, simbol diantaranya bahwa saum juga harus memproduksi manusia sebagai manusia-manusia yang punya perhatian terhadap sosialnya. Itu fidyatut ta'amu miskin, salah satu dari simbol saum terhadap persoalan sosial. Kemudian lihat bagaimana di akhir ada ibadah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu diantaranya menjadi bagian yang menandakan saum ada hubungannya dengan kehidupan sosial. Dengan berzakat fitrah, kita sudah memperhatikan kehidupan sosial kita. Lihat di sekeliling kita, ya, itu akan merasa terbantu sekali. Mereka akan sangat bahagia ketika mendapatkan zakat fitrah itu, terutama pada mustahik, ya, mustahik zakatnya. Kemudian nanti saat Idul Fitri, bahkan Nabi seringkali memberikan simbol, ya, ditandai oleh Nabi bahwa Idul Fitri Nabi itu ketika datang dari arah yang satu, pulang dari arah yang berbeda. Ya, dalam hadis dikatakan seperti itu. Itu menunjukkan juga bahwa Nabi ingin menjamah seluruh manusia, sahabat pada waktu itu. Ya. Artinya, saum itu di akhir dengan ungkapan la'allakum tatakun, bagaimana manusia ketika melaksanakan saum, setelah saumnya, asarnya itu dia punya kepedulian sosial yang tinggi, ya. Itu yang harus diikhtiarkan oleh kita saat saum. Kemudian kita lihat dari perspektif ekologis bahwa saum juga punya makna perhatian terhadap lingkungan kita. Kita perhatian terhadap ekosistem, ya, terhadap ekologi kita. Contoh misalkan orang yang saum itu menahan hawa nafsu untuk tidak mengeksploitasi lingkungan. Misal menebang pohon untuk kepentingan pribadi, kelompok, ya, perusahaan dan sebagainya, ilegal, ya kan begitu. Kemudian menjadikan gunung-gunung sebagai tempat-tempat
yang harusnya gunung itu jadi tempat yang hijau, ya. Jadi ketika ada hujan itu airnya tertampung gitu, ya, tidak membahayakan. Tapi ini diolah untuk dijadikan sebagai perumahan-perumahan, misalkan gitu, batu-batunya diambil, apalagi dengan cara yang ilegal. Ya, kita lihat data deforestasi di Indonesia. Indonesia dirilis oleh World Resource Institute bahwa termasuk ke 10 besar, ya, yang mengalami deforestasi tiap tahunnya, kehilangan hutan. Dengan sebab apa? Bisa jadi dengan penebangan liar tadi, atau perubahan hutan menjadi perumahan misalkan begitu, atau perkebunan-perkebunan yang tujuannya hanya dieksploitasi oleh sekelompok elit tertentu saja. Nah, kita harus bisa dengan saum itu menghilangkan keserakahan itu untuk tidak bertindak eksploitatif terhadap lingkungan. Jadi lingkungan itu harus diberikan tempatnya sendiri, diistimewakan begitu. Nah, itu saum kita harus sampai seperti itu. Persoalan banjir misalkan yang sederhana itu kan ada relasinya dengan kehidupan horizontal kita, manusia kita, ya, yang abai terhadap kondisi lingkungan kita. Misal buang sampah sembarangan, ya, buang sampah bukan pada tempatnya. Ya. Kita tidak menahan hawa nafsu kita tidak menahan keegoisan kita untuk bertingkah seenaknya, misalkan begitu, ya. Karena sudah terbiasa, pada akhirnya perilaku-perilaku buruk yang tadi itu sudah menjadi budaya bagi kita, gitu. Kita tidak sadar begitu untuk mencegah perbuatan-perbuatan itu. Di sisi lain misalkan itu juga ada perilaku-perilaku korporat, ya, yang berusaha untuk memperkaya diri sendiri misalkan atau kelompoknya, termasuk elit penguasa yang juga cenderung abai terhadap persoalan lingkungan. Tidak ada yang betul-betul serius dalam menangani persoalan-persoalan banjir dan sebagainya begitu, ya. Nah, ya, walaupun sebetulnya nanti kalau kita berbicara teologi bencana, salah satunya teologi banjir, itu ada penyebab lain, diantaranya adalah manusia yang cenderung abai terhadap kesalehan personal, sudah tidak tidak mengindahkan syariat, ya, maksiat di mana-mana, itu juga diantaranya. Lalu kemudian saum juga punya relasi makna dengan upaya kita untuk menahan diri, tidak memubazirkan harta kita dalam belanja, atau kita meminimalisir atau menahan perilaku konsumtif. Jadi saum itu mengajarkan kita untuk tidak konsumtif, untuk tidak menjadi manusia yang hanya memuaskan diri dengan hal-hal yang sifatnya material, gitu. Ya, pada akhirnya kan nanti tradisi saum menjelang akhir itu biasanya banyak orang yang kemudian fokusnya sudah berubah, bukan fokus pada ibadahnya gitu, tapi fokus pada tradisinya, bahwa selepas saum itu orang nanti di Idul Fitri itu harus ada kue, opor, ya, kemudian baju yang baru. Padahal kan bukan itu substansi saum, esensi saumnya kan bukan itu, ya. Nah, itu juga harus kita minimalisir. Kalau belum bisa memberhentikan sikap itu, kita harus bisa meminimalisir, ya. Minimalnya itu langkah kita, bahwa saum mengajarkan kita tidak menjadi manusia yang konsumtif, ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya wabah yang hari ini sedang melanda kita, tradisi shopping ke mall-mall saat menjelang berakhir Ramadan itu berkurang, ya, sehingga kita fokusnya pada konteks ibadahnya, bukan konteks tradisinya. Walaupun sebetulnya secara fikih boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan gitu, ya. Kalau di rumah misalkan masih ada
yang bisa dipakai ya tidak masalah kan begitu ya. Yang jelas jangan sampai kemudian pokok dari ibadahnya itu justru jadi jadi melebar ya, jadi tidak diperhatikan, padahal substansinya kita dididik oleh saum itu untuk bersikap sederhana ya, peri kemanusiaan kita dibentuk di situ, kemudian kita hawa nafsunya dipenjarakan agar tidak liar kan begitu. Salah satunya tadi tradisi-tradisi belanja yang berlebihan dan sebagainya. Sahabat Madinah Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya makna saum dari sisi sosiologis, ekologis, dan ya sisi kemanusiaan, atau kemudian kita hubungkan dengan tradisi belanja selepas Ramadan ya begitu. Nah, mudah-mudahan kita ini saumnya tidak sebatas saum syariat ya, tetapi juga saum yang hakikat, yaitu tadi saum yang betul-betul saum yang fokus pada semua lini kehidupan. Jadi tidak berhenti pada menahan rasa lapar, rasa haus, dan hal-hal yang dilarang oleh syariat ketika siang hari di saat melaksanakan ibadah saum kita. Nah, itu diantaranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya nanti pasca Ramadan, apa yang bisa kita lakukan hasil dari ibadah saum Ramadan kita hari ini. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.